Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Anak-anak yang di pintu masuk aja sini nak, ikut ta'lim. Maju ke depan, duduk sini. Masuk ke masjid nak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit akan kami sampaikan tentang ibadah puasa, karena beberapa hari ke depan insyaallah akan kita mendapati bulan Ramadan, di mana puasa Ramadan hukumnya wajib, fardhu ain, bagian dari rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ila sabila." Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadatain, kemudian menegakkan salat, kemudian membayar zakat, kemudian shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berpuasa di tahun ini, di bulan Ramadan di tahun ini. Beberapa hari lagi insyaallah akan kita dapati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah dia. Ini perintah menunjukkan wajib bagi orang-orang kaum muslimin yang memenuhi syarat aqil baligh muslim untuk melakukan ibadah puasa. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa, as-shaum lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Secara syar'i, pengertian puasa secara syariat adalah al-imsak 'anil akli wasyurbi wa kullil muftirat binniyati min tulu'il fajr tsani ila ghurubi syams. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar shadiq atau fajar yang kedua ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari, ma'niyati disertai dengan niatan.
disertai dengan niatan. Ini definisi tentang as-saum, puasa. Adapun keutamaan puasa sangatlah banyak. Di antaranya puasa ini sebagai sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Hadirin yang muliakan, apa kaitannya puasa dengan takwa? Kaitannya adalah ketika seorang berpuasa, dengan dia berpuasa dia terlatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan ibadah karena perintah Allah. Puasa itu yang berupa berwujud menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat di siang hari bulan Ramadan, itu semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Kalau seandainya bisa memilih antara kenyang dengan lapar, kita tentu memilih kenyang. Kalau seandainya boleh memilih antara haus dengan puas minum minuman yang lezat, maka tentunya kita akan memilih minum dengan minum yang puas daripada dahaga. Tetapi ketika di waktu pagi hari, dari semenjak terbit fajar shadiq sampai maghrib, kita tidak berani makan dan minum walaupun lapar, walaupun haus, tidak berani melampiaskan syahwat. Atas perintah siapa kita meninggalkan itu semuanya? Atas perintah siapa kita melakukan puasa? Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah latihan untuk kita bertakwa, karena takwa satu sisi adalah mengerjakan perintah. Maka akan didapati sebuah kesimpulan, puasa 1 bulan saja saya mampu, bisa. Maka setiap datang perintah dari Allah akan bisa kita lakukan, karena kita sudah terbiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, kita menahan hal-hal yang Allah larang dari semenjak subuh sampai maghrib selama bulan Ramadan. Mampu, walaupun kita membutuhkan makan dalam keadaan perut lapar, haus, kita tetap meninggalkan makan, tetap tidak mau minum, walaupun syahwat menggebu-gebu, tetap tidak mau melampiaskannya ketika Allah melarangnya dari semenjak fajar shadiq sampai ghurubus syams, tenggelamnya matahari, maka ditahan karena hal itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla di siang hari di bulan Ramadan, dan saya bisa meninggalkannya. Itu latihan takwa. Maka dengan demikian kita terlatih meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Saya bisa kok meninggalkan yang Allah larang. Makan, minum, walaupun lapar, tetap saya tahan. Walaupun
syahwat tetap saya tahan. Ternyata bisa. Maka dengan itu kita terlatih meninggalkan hal-hal yang haram, akan didapat predikat la'allakum tattaqun. Dengan menjalani ibadah puasa, maka kita akan bisa mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya, puasa adalah benteng. As-shaumu junnatun yastajinnu bil 'abdu yaumal qiyamati minan nar. Puasa itu adalah benteng yang akan membentengi seorang hamba dari api neraka nanti di yaumul qiyamah. Puasa adalah benteng. Seorang akan terselamatkan, terlindungi, terjaga dari sengatan api neraka ketika dia memiliki benteng yang menjaganya, dan benteng itu adalah as-shaum, puasa. Disebutkan dalam hadits yang lainnya, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Atau kama qala billahi sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah, barang siapa yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu, Allah akan menjauhkan wajahnya, Allah akan menjauhkan wajahnya 'anil nar, dari api neraka 70 kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Atau dalam riwayat yang lainnya yang bersama, man sama yawman fi sabilillah ja'alallahu lahu khandaqan ma baina as-sama'i wal ard. Allah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan bikinkan bagi dia jurang yang menjauhkan dia dengan api neraka. Jurang tersebut sedalam seperti langit dengan bumi. Ini pahala puasa. Pahala puasa kaum muslimin, pahala yang tidak seperti amalan yang lain. Kalau amalan yang lain dikali lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Atau disebutkan dengan lafaz yang lainnya, kullu amal ibn Adam yudha'af bi 'asharati amsalha ila 700 di'fin illa siyam. Semua amalan manusia dilipat gandakan minimalnya 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu dilakukan tak lain karenaku. Puasa itu dilakukan tak lain adalah karenaku, karena perintahku. Manusia dengan puasa, katakanlah lapar, tidak nyaman, biasa sarapan jam 7, nanti siang makan siang, ngemil dan yang lainnya, nanti malam sore makan, nanti makan lagi. Orang senang dengan makan. Tiba-tiba ada syariat yang melarang kita makan, syariat yang melarang kita minum, syariat yang melarang kita melampiaskan syahwat. Syariat ini berupa saum. Kita harus meninggalkan kebiasaan kita makan dan minum, ngemil dari semenjak fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kita tinggalkan itu semata karena Allah Azza wa Jalla memerintahkannya. Kalau bukan karena Allah yang memerintahkannya, saya tidak mau. Begitulah yang namanya puasa. As-saumu li, kata Allah, puasa itu adalah untukku. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli.
Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya karena semata mentaatiku. Wa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan memberikan balasan padanya. Akulah yang akan memberikan balasan padanya. Seberapa banyak semau Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah sebuah ibadah yang pahalanya tidak ada batasan tertentu. Semau Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu dipengaruhi oleh dengan banyaknya amal saleh di saat kita puasa. Di mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu akan berkurang nilainya karena maksiat. Maka mafhum mukhalafahnya adalah puasa itu akan semakin bernilai ketika dipenuhi dengan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wa 'amila biha, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Atau kama qala alaihi salatu wasalam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, ucapan dusta ketika dia berpuasa, dia tetap mengucapkan kata-kata kebohongan, kata-kata penipuan, kedustaan, maka Allah tidak membutuhkan apapun dari puasa dia. Ini menunjukkan bahwasanya dusta salah satu di antara kemaksiatan ketika dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya menjadi ringan nilainya dan bahkan tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya walaupun sah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja namun tidak bernilai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' al-atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali al-ju', lapar, wal 'atash, dan haus saja. Alias nilainya 0. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dia tidak meraih pahala dari puasanya. Walaupun sah, tapi rugi, sangat rugi sekali, karena dia tidak meninggalkan kemaksiatan ketika dia sedang menunaikan ibadah apa? As-saum. Bisa difahami? Nah, puasa wa kaum muslimin banyak sekali faedahnya, diantaranya nanti yaumul qiyamah akan memberikan syafaat bagi para pelakunya. Al-Quran wa saum ya'ti yaumul qiyamati syifil syabih. Al-Quran dan puasa nanti di yaumul qiyamah akan datang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa memberikan syafaat kepada para pengamalnya. Faqala al-Quran, "Ay Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-lail, fasyafi'ni fihi." Al-Quran mengatakan, "Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur di waktu malam karena murajaah, mengulang hafalan, menambah hafalan siang, mungkin banyak pelajaran yang lain, butuh waktu tambahan, tidak cukup waktu siang, maka dia gunakan waktu malam. Dalam keadaan yang lainnya tertidur, dia bangun, dia murajaah, dia hafalkan dengan baik, mengharap ridha Allah Azza wa Jal. Mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalangi dia tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Faqala siyam,
berkata puasa di waktu itu, ay Rabbi manatuhu al-aqla wa syurb hinnahar aw kama qala, ya Rabb, aku telah menghalangi dia dari makan dan minum di waktu siang hari, fasyafi'ni fi, maka berikanlah kepadaku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, diberi kemampuan Allah Azza wa Jalla untuk bisa membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran qiraatan wa ma'na. Alhamdulillah, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa saum. Alhamdulillah, di atas sunnah, nikmat yang sangat besar, tanpa dikotori dengan bid'ah dan tanpa dikotori dengan ma'asi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As-saum, sekali lagi, artinya adalah imsak. Imsak, menahan. Ada sebuah kata-kata di masyarakat kita yang biasa terdengar di masjid-masjid, kadangkala di radio-radio, kalimat imsak hukum. Pernah mendengar? Imsak hukum 2 atau 3 kali? 3 kali. Imsak hukum, begitu. Sumu dan seterusnya. Itu hafal karena setiap tahun mendengar itu. Apakah ada dalilnya? La. Tidak ada dalilnya. Itu salah. Itu bid'ah. Intabihu. Di mana letak kebidahannya? Barakallahu fikum, unzur ilayya. Isma'u, dengarkan, perhatikan. Yang mereka maukan dengan imsak adalah larangan dari makan dan minum sebelum adzan subuh. Begitu sudah terdengar kata-kata imsak hukum, sudah selesai. Sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum, haram hukumnya. Sudah terdengar imsak. Hada batil. Ini batil, salah. Apa dalil mereka? Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya, tetapi salah dalam memahaminya. Dalil mereka adalah hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tasaharna ma'an Nabi alaihi salatu wasalam, thumma qumna ila shalah. Kami di waktu itu sahur bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah itu kami berangkat ke masjid guna menunaikan ibadah salat subuh. Fasala rajul, ada seorang yang bertanya kepada beliau, kam baina as-sahur wal adhan atau as-salah, berapa jarak antara sahur dengan adzan subuh atau pelaksanaan ibadah salat subuh? Faqal ala qadri 50 ayat. Sekadar 50, sekadar itu bahasa kitanya kurang lebih ukuran orang membaca Al-Quran 50 ayat, 50 ayat. Hadis ini sahih. Yang dimaukan dengan hadis ini oleh para ulama adalah sahur itu disyariatkan, diperintahkan di akhir waktu, mendekati waktu subuh. Itu dia sahur. Sunahnya diakhirkan sahur. Adapun kalau iftar, berbuka, sunahnya diawalkan. Begitu masuk waktu maghrib, untuk mendengarkan azan maghrib, langsung iftar. La yazalun nasi bil khair ma'ajil fitr. Manusia akan selalu di atas kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Adapun kalau sahur adalah diakhirkan. Jangan sampai terjadi sahur jam 2 malam, makan kenyang. Setelah kenyang apa? Tidur. Ya, tidur
Nyenyak banget. Bangun-bangun pas adzan subuh, wis kencot maning. Sudah lapar lagi. Waduh, sudah adzan subuh. Kasihan deh lu. Menyalahi sunnah. Maka sahur itu diakhirkan. Bukan melarang untuk makan dan minum 50 ayat sebelum subuh. Bukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam beberapa hadisnya, beliau menyebutkan inna bilalan kana yu'adzin bil lail fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni Maktum. Inna bilalan, sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Adzan pertama. Adzan subuh pertama. Setengah jam sebelum waktu subuh atau 1 jam tidak masalah. Kana Bilal yu'adzin bil lail, adzannya Bilal waktu malam, maka makanlah kalian, fakulu washrabu, minumlah kalian sampai batasan akhir makan minum kapan? Hatta tasma'u adzana ibni Maktum, sampai kalian mendengar adzannya Abdullah ibn Maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta. Karena beliau tidak akan adzan sampai dikatakan kepada beliau, engkau telah masuk waktu subuh. Kenapa? Dikarenakan beliau adalah rajulun a'ma, seorang yang buta, tidak bisa melihat jam, tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat, maka beliau akan adzan ketika orang sudah menyatakan asbahta. Apabila engkau mendengarkan adzan Ibnu Maktum, maka selesailah. Di waktu itu dilarang kau makan dan minum. Bukan 50 ayat sebelumnya atau 10 menit sebelumnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, idza sami'a ahadukum an-nida, apabila seorang di antara kalian mendengarkan adzan, wal ina'u fi yadi ahadikum, dalam keadaan gelas sudah ada di tangan seorang di antara kalian, sudah terpegang di tangan seorang di antara kalian, fala yadhaha, jangan dia meletakkannya hatta yakdi hajataha, sampai dia menyelesaikan kebutuhannya. Ini apa? Dia bisa menghabiskan 1 gelas itu. Tidak harus sedikit sajalah sudah adzan. Enggak. Boleh dihabiskan selama engkau membutuhkan minum 1 gelas besar habis. Tapi ya jangan nambah lagi. Nambah lagi. Enggak boleh. Itu pun kejadiannya ketika tentunya tidak direncana. Kamu sahur terlambat bangunnya, kemudian makan dengan cepat tanpa dikunyah, langsung masuk aja lu begitu. Telur masih bulat saja masih ditelan sama kamu. Begitu sudah muncul megang gelas, Allah Akbar. Gimana ini? Habis kenapa enggak yang di mulut? Habiskan, mau di mulut kok. Cuman yang di mulut tok, jangan berarti yang di piring habiskan. Yang di tangan pas kebetulan sudah ada gelas. Minumlah sepuasmu. Jangan kau letakkan itu sampai engkau habiskan atau sampai engkau menyelesaikan kebutuhanmu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nas larangan untuk makan dan minum 10 menit sebelum adzan subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswad minal fajr. Tumatum siyamul lail. Makanlah, minumlah kalian sampai jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitam minal fajr, dari fajar. Bukan benang beneran. Antum simpan benang putih sama benang hitam di bawah kolong tempat tidur. Ya keton warna lampune. Ya. Atau dimatikan terus gak kelihatan sama sekali. Ini bukan benang itu, Mas. Tapi itu adalah minal fajr, cahaya putih
yang nampak di kegelapan malam yang hitam. Cahaya putih ada dua, fajar kadhib dan fajar sadik. Fajar kadhib ini fajar yang dusta, yang matahari mengeluarkan cahaya tetapi menjulang ke atas lurus seperti ekor serigala. Adapun fajar sadik adalah yang melintas dari utara ke selatan di ufuk timur sana. Penggambarannya, ini bumi kita, ini matahari. Dia tenggelam dari arah barat, kemudian muncul dari arah timur. Ketika dia hendak muncul, akan mengeluarkan cahaya ke atas. Ini fajar kadhib. Belum masuk fajar untuk salat subuh. Kemudian dia naik sedikit ke atas lagi, maka memancarkan cahaya yang merata, yang bentuknya melebar dari utara ke selatan, dan itu fajar sadik. Di sini ada fajar. Mana fajar? Kamu kadhib atau sadik? Hadirin yang muliakan, perhatikan di sini. Dari semenjak itulah dilarang kita untuk makan dan minum. Walhasil ia menyatakan imsak hukum laisa alaihim dalil, tidak ada dalil sama sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya adalah maniyati, disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man lam yubayyit siyam, al-yubayyit yakni bermalam. Barang siapa di waktu malam dia tidak berniat untuk berpuasa di esok harinya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Kewajiban berniat termasuk dari rukun shaum adalah niat. Niat apa ya kawan? Niat puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Niat itu membedakan puasa Ramadan dengan puasa sunnah yang lain. Karena bentuknya sama, menahan makan, minum dan yang lainnya dari fajar sadik sampai ghurubi syams, tenggelamnya matahari. Yang membedakan adalah niat. Apakah niat itu wajib pada setiap malamnya? Dan apakah ada lafaz khusus tentang niat? Al-jawab tidak. Tidak ada lafaz khusus. An-niyatu mahalluha fil qalb. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Wa talaffudhu biha bid'atun. Niat itu tempatnya di hati. Dan mengucapkan niat dengan lisan itu adalah bid'ah. Sehingga kalau ada orang yang berniat puasa, apa niatnya biasa itu, saya lupa. Ini doa kafaratul majlis apa? Kok gembrangsang pada hafal antum? Kalau anda hafal, anda ahli sunnah. Ya. Yang hafal jangan-jangan mudah-mudahan ahli sunnah antum. Lafaz itu tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih wala hasan wala dhaif. Tidak ada hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif pun tidak ada yang menyebutkan lafaz nawaitu apa? Sama ghadin. Apalagi murajaah nanu. Hadirin melakukan itu tidak ada. Nah, puasa ketika kita masuk Ramadan dengan pengumuman dari pemerintah dan kita yakin telah masuk pada syahr Ramadan, maka kita berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Cukup dengan itu kita sudah niat. Yakfina, cukup dengan itu. Apalagi kalau tiap hari sahur. Sahur, makan sahur. Apa tujuan kamu makan sahur? Puasa. Karena yang namanya an-niyatu sama dengan al-qasdu. Tujuan. Ketika seorang memiliki tujuan,
maka dengan itu dia sudah dikatakan berniat. Ketika sahur dan dia berhenti ketika azan subuh, dia meninggalkan makan minum, tak lain itu adalah dalam rangka untuk as-shaum. Maka itu bagian dari apa? Niat. Bisa difahami? Walhamdulillah. Bagaimana cara menentukan tanggal 1 Ramadan? Menentukan tanggal 1 Ramadan, untuk perhatikan, semua bulan-bulan dalam Hijriyah, perhitungan syar'i, itu adalah dengan melihat hilal, dengan ru'yatul hilal. Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi finhuma alaikum faqduruha atau faqdurulah, atau dengan lafaz lainnya finhuma alaikum faqmulul iddata 30 yawma. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal. Hilal tanggal 1 Ramadan. Kalau engkau tidak bisa melihat hilal, berarti hari itu masih tanggal 29 Sya'ban. Besoknya adalah tanggal 30. Sehingga dimulai tanggal 1 adalah dengan ru'yatul hilal. Kalau malam ini tanggal 29 Sya'ban, maka maghrib ini manusia berusaha melihat hilal. Kalau nampak, besok berarti 1 Ramadan. Sya'ban berarti hanya 29. Kalau tidak nampak, tertutup awankah, atau memang Allah menghendaki Sya'ban 30 hari, maka tidak akan nampak hilal di malam ini. Karena itu Nabi mengatakan, fakmilul iddata 30 yawman. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau sudah Sya'ban 30 hari, pasti besoknya tanggal 1 Ramadan. Demikian pula dengan 1 Syawal. Penentuannya adalah dengan melihat ru'yatul hilal. Tanggal 1 Syawal. Ketika tanggal 1 Syawal itu sudah ada, maka besok kita Idul Fitri. Wa hakadha haluma jarra, begitu seterusnya dalam penentuannya. Tidak ada satupun nas yang menentukan dengan cara hisab. Tidak ada. Sehingga tidak pernah terjadi di zaman Nabi puasa telah diketahui kapannya. Bisa hari ini, bisa besok. Dan yang menentukan adalah pemerintah. Bukan individu orang, bukan lembaga, bukan pula ormas. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, taran nas hilalan. Yarun ada sa'ah, hadis sa'ah. Bunyi jam ini. Kalau datang waktu salat, bunyi. Ini kok enggak bunyi? Hah?